Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah banyak sesi yang kita selesaikan hari ini, dan hari ini masih ada 2 sesi, dan kita berharap kedua sesi ini bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan, kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Engkau terus menyertai, memimpin kami, sehingga sesi demi sesi sudah kami selesaikan dalam seminar 2 hari ini. Dan kami ada 2 sesi yang rindu kami selesaikan dengan baik. Mohon Tuhan kiranya memimpin kami, menyertai, dan memberikan kekuatan kepada kami, khususnya hamba-Mu yang menjadi pembicara tunggal di dalam acara ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, lihat kembali di layar. Topik tentang Roh Kudus ada 11 judul. Ada 11 judul, 11 topik, tapi ada 15 sesi pertemuan. Nah, dari total 11 judul ini, judul yang cukup panjang adalah di judul yang ketiga, yang ke-11, manfaat Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen. Dan saya jadikan 3 bagian. Kita akan lihat kembali manfaat Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen. Paling tidak ada 15 manfaat. Banyak sekali ya. Nah, secara ringkas manfaatnya menggerakkan manusia percaya Tuhan, membuat manusia sadar akan dosanya dan bertobat mohon pengampunannya, mengajar dan menuntun manusia mengenal kebenaran Alkitab, memimpin kehidupan umat Kristen agar taat pada firman Tuhan, memberikan otoritas kepada hamba Tuhan untuk melakukan baptisan pengampunan dosa, memimpin pekerjaan penginjilan, memberikan kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberikan kuasa untuk melawan setan, roh jahat hanya bisa ditaklukkan dengan Roh Allah, memberikan berbagai macam karunia roh untuk pelayanan di gereja, menyatukan hati semua jemaat agar saling mengasihi satu dengan yang lain, memberikan penghiburan kepada jemaat, membantu dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghasilkan buah-buah roh, memperbaharui budi pekerti manusia agar memiliki karakter baru, menguduskan manusia berdosa agar layak masuk ke dalam hadirat Allah, mendukung kita dalam doa menjadi mitra doa yang terbaik. Jadi ada 15 manfaat dari Roh Kudus. Ini sementara yang saya dapatkan. Nah, suatu hari kemungkinan akan berkembang lagi 16, 17, 18, mungkin 20 manfaat dari Roh Kudus. Karena selama penggalian saya menemukan ada 15 manfaat Roh Kudus. Tapi saya tidak bisa membahas semuanya poin demi poin. Karena itulah saya ambil 3 poin dari 15 ini yang kita kupas. Dan yang pertama sudah kita bahas, yaitu mengajar dan menuntun umat Tuhan untuk memahami kebenaran Alkitab. Nah, yang akan kita kupas pada saat ini adalah memberikan otoritas kepada hamba Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa melalui baptisan air. Oke, siap kita bahas ya? Oke. Memberikan otoritas kepada hamba Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa melalui baptisan air. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini yang hadir itu kan ada puluhan pendeta. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering kali melakukan baptisan-baptisan. Mungkin kalau Bapak Ibu punya jemaat 100, berarti minimal sudah 100 kali Bapak Ibu lakukan baptisan. Jika punya jemaat 500, tentu sudah 500 kali Bapak Ibu melakukan baptisan air. Ya. Nah, baptisan air adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kita semua tahu, karena itulah semua denominasi menjalankan baptisan air, karena itu memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas sekali ini perintah Tuhan. Nah, perintah ini berkaitan dengan kelanjutan di dalam sebuah penginjilan. Ketika engkau memberitakan Injil,
ada yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu orang itu dibaptis supaya menjalankan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tentu perintah ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan menyuruh kita dibaptis. Masalahnya adalah apakah baptisan yang kita lakukan atau yang kita terima sudah sesuai dengan Alkitab atau belum. Namun jika baptisan yang kita terima atau yang kita jalankan pelaksananya belum sesuai dengan kehendak Tuhan, syarat-syarat yang Tuhan tentukan di dalam sebuah baptisan belum terpenuhi, tentu baptisan itu sendiri punya cacat. Oke? Jadi ada yang harus kita pikirkan, syarat-syarat baptisan dan teknik-teknik baptisan. Syarat baptisan ini mencakup dua aspek. Syarat bagi pembaptis dan syarat bagi calon baptisan. Tuhan Yesus sendiri bukan hanya memberikan perintah melakukan baptisan. Dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh pelaksanaan baptisan. Dia memberikan teladan. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan dia minta agar Yohanes membaptis dirinya. Awalnya Yohanes sendiri tidak berani membaptis karena dia tahu posisinya bahwa dia lebih kecil dari Tuhan Yesus. Tapi Yesus katakan, demikianlah kita menggenapi kehendak Bapa. Artinya baptisan bukan hanya perintah Tuhan Yesus, tapi juga memang itu adalah kehendak Bapa di sorga. Karena itulah baptisan merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kalau hanya sebagai simbolis menjadi orang Kristen saja, Yesus tinggal perintahkan baptislah mereka. Tapi kenapa Yesus sampai harus dibaptis oleh seseorang yang jelas posisi atau statusnya itu di bawah Tuhan Yesus sendiri? Dia adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis itu hanya seorang utusan Tuhan. Artinya, baptisan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, kalau baptisan itu sesuatu hal yang sangat penting, berarti pelaksanaan baptisan itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Harus sesuai dengan petunjuk, harus sesuai dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu bisa nangkap sampai sini? Sangat-sangat penting. Pada topik baptisan air, saya sudah jelaskan ada 3 khasiat baptisan air yang bisa kita peroleh jika memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin Bapak Ibu pernah membuka link YouTube saya, Bible Teaching Ministry. Nah, di dalam Bible Teaching Ministry itu sudah lengkap saya jelaskan tentang masalah baptisan air ini. Ada 6 atau 7 sesi dari khasiat baptisan, cara baptisan, pro kontra baptisan anak atau bayi. Kita coba lihat sedikit tentang masalah baptisan ini. Dalam link itu saya jelaskan manfaat baptisan itu ada 3 atau khasiatnya itu ada 3. Yang pertama adalah memperoleh pengampunan dosa. Kita sadar semua manusia tanpa kecuali punya dosa. Tidak seorang pun yang luput dari dosa, karena ada dosa turunan dan dosa pribadi. Yang namanya dosa turunan semua orang ada, bahkan seorang bayi pun ada dosa turunan. Karena itulah Raja Daud di Mazmur 51 ayat yang ke-7 berkata, dalam kandungan seorang ibunya dia sudah punya dosa. Itu jelas dosa turunan. Nah, bagaimana solusi menyelesaikan dosa? Solusinya adalah lewat baptisan. Kemudian yang kedua, memperoleh status sebagai anak Allah. Dengan kata lain, tidak ada gunanya Bapak Ibu mengaku sebagai anak Allah kalau Allah di sorga tidak mengakui kita sebagai anaknya. Dan baptisan punya khasiat seperti itu. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, begitu Yesus keluar dari air baptisan, tiba-tiba langit terbuka dan dari atas langit itu muncul suatu suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi melalui baptisan kita akan dapatkan satu sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, baptisan berhubungan erat dengan keselamatan. Dengan kata lain, baptisan merupakan salah satu syarat keselamatan. Nah, 3 khasiat baptisan ini sangat-sangat penting. Nah, 3 ini baru bisa kita dapatkan. Andai kata cara-cara baptisan itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan syarat-syarat baptisan juga sesuai dengan ketentuan yang Tuhan sudah berikan. Lalu apa saja ketentuan dari Tuhan? Saya yakin
Saya sangat yakin Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan, baptisan ini merupakan salah satu syarat keselamatan. Kita akan lihat dasar ayatnya, bahwa baptisan ini merupakan salah satu syarat dari keselamatan. Paling tidak ada 5-6 ayat yang menekankan bahwa baptisan itu berhubungan dengan keselamatan. Terdapat di Markus 16 ayat 16, 1 Petrus 3 ayat 21, Kisah Rasul 16 ayat 30-31, Yohanes pasal 3 ayat 5, dan Titus pasal 3 ayat yang kelima. Nah, ayat-ayat ini sangat jelas menekankan baptisan ada hubungan dengan keselamatan. Tinggal Bapak Ibu percaya atau tidak. Karena ternyata banyak pendeta yang tidak percaya baptisan itu berhubungan dengan keselamatan. Saya ada grup WhatsApp khusus pendeta-pendeta. Di dalam WhatsApp tersebut ada 80 pendeta lebih dan sering kali berdebat soal-soal ayat masalah Alkitab. Ayat-ayat Alkitab dikupas. Nah, di dalam pembahasan tersebut separuh lebih hamba-hamba Tuhan tidak percaya baptisan punya khasiat mengampuni dosa, baptisan punya khasiat menyelamatkan kita. Tidak percaya. Dan mereka juga punya argumentasi masing-masing. Sulit kita katakan mana yang benar atau mana yang salah, karena masing-masing mempertahankan argumentasinya. Nah, saya tentunya punya argumentasi. Di dalam pembahasan saya katakan baptisan berkhasiat mengampuni dosa, baptisan berkhasiat untuk sebagai salah satu syarat keselamatan. Kita akan coba lihat satu ayat saja. Lukas 16 ayat yang ke-16, bahwa baptisan ini berhubungan dengan keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan kalimat yang saya berikan, bergantian warna klip-klip. Dibaptis akan diselamatkan. Artinya baptisan ini ada hubungan dengan keselamatan Bapak Ibu, tapi bukan satu-satunya syarat keselamatan. Kata akan memang belum tentu diselamatkan. Karena apa? Masih ada persyaratan lain. Engkau harus hidup kudus, engkau harus menjalankan firman Tuhan. Nah, ini kan syarat-syarat lain. Andai kata baptisan sudah sesuai dengan Alkitab 100%, tapi hidupmu amburadul, hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, belum tentu engkau akan diselamatkan. Karena itulah di 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jangan sampai sesudah memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Paulus loh, selevel Paulus saja khawatir jangan sampai dia tidak selamat. Nah, apakah Saulus belum dibaptis? Sudah. Sudah dibaptis. Kemungkinan besar yang membaptis Saulus itu namanya adalah Ananias, yang diutus oleh Tuhan ketemu dengan dia di sebuah rumah di Damsyik. Dibaptis akan diselamatkan. Mengapa saya begitu yakin bahwa baptisan itu ada hubungan dengan keselamatan? Bukan yakin, sekedar yakin, tapi memiliki argumentasi-argumentasi dengan dasar-dasar Alkitab. Salah satunya adalah karena baptisan punya khasiat untuk pengampunan dosa. Kenapa saya yakin baptisan berhubungan dengan keselamatan? Karena baptisan punya khasiat untuk memberikan pengampunan dosa. Kita lihat dasar ayatnya, Lukas 3 ayat 3. Nah, ini perkataan yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apakah Yohanes Pembaptis sembarang ngomong? Apakah Yohanes Pembaptis mengucapkan kalimat ini berdasarkan pikiran dia, karangan dia? Tentu tidak. Dan pasti Allah Bapa di sorga yang mengutus Yohanes Pembaptis sudah memberitahukan kepada Yohanes bahwa baptisan punya khasiat untuk pengampunan dosa. Cara pengampunan dosa di perjanjian lama adalah dengan korban-korban hewan. Nah, cara perjanjian baru menggunakan baptisan, yaitu mengandalkan darah yang sudah dikorbankan di Bukit Golgota, yaitu darah Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Nah, ini perkataan Rasul Petrus. Tentu Rasul Petrus juga tidak sembarang ngomong. Dia pasti sudah mendapatkan penjelasan dari gurunya Yesus Kristus bahwa baptisan ada khasiat pengampunan dosa.
Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan kalimat yang saya cetak miring dan diberi warna merah. Dibaptis untuk pengampunan dosamu. Dengan kata lain, baptisan memang punya khasiat mengampuni dosa. Kita lihat ayat yang lain. Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Nah, ini waktu Saulus dibaptis. Dia juga ragu-ragu. Apakah betul baptisan punya khasiat pengampunan dosa? Karena itulah Ananias yang membaptis dia menegaskan kepada Paulus. Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saulus tentu dosanya banyak. Bukan hanya dosa pribadi, tapi dosa agamawi. Dosa dia menganggap agama Yahudi adalah agama yang berasal dari Tuhan. Karena itulah dia berusaha menganiaya orang Kristen, berusaha menghancurkan agama Kristen. Banyak orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang ditangkap, disiksa, dipenjarakan, bahkan dibunuh oleh Saulus. Berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan Saulus? Dosa penganiayaan, dosa pembunuhan. Karena itulah Ananias menganjurkan kepada Saulus, segera beri dirimu dibaptis supaya dosamu dibersihkan, dosamu dibereskan, karena Allah ingin pakai engkau. Ketika Allah ingin pakai engkau, dosamu belum dibereskan, Allah nggak bisa pakai engkau. Itu penjelasan dari Ananias. Karena Saulus sebagai pemimpin agama Yahudi, dia tahu baptisan itu, dia hanya tahu mengampuni dosa itu hanya lewat korban-korban. Dia ahli Taurat. Dan di dalam hukum Taurat, penjelasannya, khasiat dari korban-korban itu adalah untuk menyelesaikan dosa. Nah, sekarang ada versi baru untuk menyelesaikan dosa, yaitu baptisan. Tentu Saulus belum bisa terima, karena dia belum menjadi pengikut Yesus, belum mengerti kebenaran ini. Kemudian kita lihat ayat lain, 1 Petrus 3 ayat 21. Ini perkataan Petrus juga. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Perhatikan, kamu diselamatkan oleh kiasannya, itu baptisan. Artinya baptisan berkaitan dengan keselamatan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Petrus menjelaskan, baptisan ini nggak ada hubungan dengan jasmani. Bukan untuk membereskan jasmani, tapi membereskan yang ada di dalam, di rohani kita, agar melalui baptisan kita mohon hati nurani yang baik, hati nurani mohon pengampunan dari Tuhan. Nah, ayat-ayat yang sudah saya jelaskan, baptisan punya khasiat pengampunan dosa. Satu-satunya faktor utama yang menyebabkan Anda tidak masuk surga adalah dosa. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak ada faktor lain yang menghalangi, yang menjadi penyebab Bapak Ibu tidak masuk surga. Satu-satunya yang merintangi itu adalah dosa. Karena semua hal dikategorikan sebagai dosa. Nah, dosa satu-satunya rintangan. Karena itulah dosa ini harus dibereskan. Dosa ini harus diselesaikan. Lalu bagaimana solusi menyelesaikan dosa agar setelah dosa kita diampuni, dibereskan, kita baru layak mendapatkan kerajaan surga? Satu-satu Tuhan menawarkan cara menyelesaikan dosa, yaitu lewat baptisan air. Ayat yang saya sudah bacakan tadi, sudah saya jelaskan bahwa khasiat baptisan salah satunya adalah mendapatkan pengampunan dosa. Sudah nangkap jelas sampai sini? Karena itulah, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dosen, saya percaya dan saya juga mengajarkan murid-murid saya bahwa baptisan punya khasiat untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kalau gitu, berarti baptisan ada hubungan dengan keselamatan. Karena satu-satunya yang merintangi Bapak Ibu masuk surga itu adalah dosa. Agar baptisan memiliki khasiat atau kuasa pengampunan dosa, ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi, begitu pentingnya baptisan sampai Yesus memberikan perintah dan Yesus memberikan contoh. Karena baptisan punya khasiat mengampuni dosa, baptisan berhubungan dengan keselamatan, dan baptisan memberikan sebuah status baru kepada kita orang Kristen, anak-anak Allah.
Tapi untuk bisa mendapatkan 3 khasiat baptisan itu, Bapak Ibu harus memenuhi persyaratannya. Persyaratannya apa? Nah, saya akan jelaskan. Syarat itu ada 2. Syarat yang membaptis atau hamba Tuhan yang akan melakukan baptisan. Selama ini tidak pernah diungkit Bapak Ibu. Yang diungkit adalah syarat orang yang dibaptis. Betul? Yang kedua adalah yang dibaptis. Jadi dua-duanya harus memenuhi syarat Bapak Ibu. Jadi baptisan bukan asal-asalan dilakukan. Harus memenuhi persyaratan baru layak baptisan ini dijalankan. Kita lihat syarat pelaksanaan baptisan yang akan dibaptis. Yang pertama adalah harus percaya. Orang ini sebelum kita baptis, tentu kita berikan semacam katekisasi. Kita tanya dulu, kita bimbing dulu. Apakah dia sudah layak memenuhi syarat untuk dibaptis? Syaratnya adalah harus percaya. Apa yang harus dipercayai? Percaya kepada Alkitab. Dia percaya nggak Alkitab itu firman Tuhan? Karena Alkitab ini yang akan menuntun dia sepanjang hidupnya. Kalau dia belum percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, orang ini belum layak dibaptis. Karena itu hamba Tuhan yang memberikan bimbingan baptisan harus mengerti dengan jelas orang ini sudah terima Alkitab sebagai firman Tuhan atau belum. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya sentral yang harus dia imani, yang harus dipercaya adalah Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah bertobat. Ketika berbicara tentang pertobatan, ada 2 aspek. Yang pertama adalah segi agama. Pertobatan segi agama artinya Anda harus meninggalkan agama yang dahulu. Anda bukan dari Kristen dari agama lain. Hanya 2 kemungkinan lah. Anda orang ateis atau Anda dulunya bukan agama Kristen, agama non-Kristen. Nah, waktu Anda menyerahkan diri untuk dibaptis, Anda harus tinggalkan agama Anda. Jangan sampai hari ini dibaptis, besok kembali ke agama itu. Hari ini engkau dibaptis, besok-besoknya ibadah di agama atau rumah ibadat yang dulu. Nggak boleh. Anda harus putus hubungan, Anda harus tinggalkan agama itu dan menjadi Kristen. Oke, status itu harus jelas. Dan yang selanjutnya segi karakter. Apakah secara karakter dia sudah layak untuk dibaptis? Perkataannya, perbuatannya, pikirannya. Karena jika orang itu belum bertobat, maka belum layak untuk dibaptis. Karena bukan hanya sekadar percaya, tapi harus bertobat. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Percayalah kepada, bertobatlah untuk memberi dirimu dibaptis. Nah, ini syarat yang akan dibaptis. Saya yakin syarat yang akan dibaptis semua kita sebagian besar mungkin sudah tahu, terutama pendeta-pendeta. Karena pendeta-pendeta sebelum melakukan baptisan kepada calon baptisan pasti ditanya, dibimbing dulu sudah layak atau belum. Okay? Nah, ada satu yang lupa kita bahas adalah yang membaptis. Hamba Tuhan yang akan lakukan baptisan. Syaratnya apa? Yang pertama, sudah menerima baptisan air yang alkitabiah. Bapak Ibu, di dunia muncul hampir 1000 denominasi gereja. Di Indonesia 325 sinode gereja. Dari 325 sinode punya konsep baptisan masing-masing. Ada baptisan percik, ada baptisan selam, ada baptisan bendera, dan teknik-teknik baptisan juga berbeda-beda. Ada yang diselamkan ke depan, ada yang diselamkan ke belakang. Ada yang menggunakan sebutan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang langsung menggunakan sebutan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang menggunakan gabungan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbeda-beda. Okay? Nah, lalu mana yang benar? Ketika seorang pendeta belum terima baptisan yang alkitabiah, maka apa yang bisa dia lakukan kepada calon baptisan? Artinya dia akan menjalankan yang keliru juga. Lalu yang kedua adalah seorang hamba yang benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ketika seorang melakukan baptisan, dia itu harus benar-benar hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Karena permasalahan sekarang adalah sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang saya tidak tahu betulkah dia benar-benar diutus oleh Tuhan atau hanya sekedar mengaku hamba Tuhan. Karena hari ini jadi pendeta, jadi hamba Tuhan begitu gampangnya. Kemarin saya punya teman di Tanah Abang.
masih teriak-teriak jual kain, sepotong cepek ceng, sepotong cepek ceng. Setelah itu bulan depan sudah teriak-teriak di atas mimbar, sudah ditabiskan jadi pendeta. Kapan dia sekolah teologinya? Benarkah dia itu dipanggil Tuhan? Itu yang jadi persoalan Bapak Ibu. Nah, kita lihat seorang hamba yang diutus oleh Tuhan yang ingin saya pertajam di bagian ini. Apa sih tanda bukti? Apakah ciri khas seseorang itu diutus oleh Tuhan? Perlu saudara ketahui, tidak semua orang yang mengaku hamba Tuhan adalah benar-benar utusan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam perjanjian lama sudah banyak muncul nabi-nabi dan mereka juga mengaku sebagai utusan Tuhan. Kita lihat satu ayat, Yeremia 23 ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu. Nangkap nggak Bapak Ibu? Dengan sangat jelas, tegas, melalui Nabi Yeremia, Tuhan berkata, aku nggak utus nabi-nabi itu. Kemungkinan besar itu adalah Yeremia berhadapan dengan nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang tidak diutus oleh Tuhan. Sehingga Yeremia tidak tahu ini utusan Tuhan atau bukan. Ada kemungkinan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia ditentang oleh nabi-nabi yang ini. Sehingga Yeremia bingung. Maka dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau suruh aku nubuat demikian, tapi kok ada nabi lain yang nubuatnya bertentangan dengan apa yang aku sampaikan. Nah, di ayat 21 inilah kemungkinan Tuhan memberikan jawaban kepada Nabi Nadiel. Aku nggak mengutus para nabi itu. Artinya nabi-nabi yang tadi itu bukan utusan Tuhan. Namun mereka giat, aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Oke, karena itulah di kalangan pendeta ada istilah nubuat dan lubuat. Nubuat itu dari Tuhan sesuai Alkitab. Lubuat artinya lu, kamu yang buat-buat. Artinya bukan dari Tuhan. Ada nabi asli, ada nabi palsu. Nah, ini berbicara perjanjian lama. Lalu hari ini kita berbicara tentang pendeta. Apakah semua pendeta yang begitu banyak di muka bumi ini utusan Tuhan? Atau hanya menjadikan diri sebagai pendeta? Karena untuk menjadi pendeta hari ini terlalu mudah. Menurut saya terlalu mudah. Kita lihat gambar yang satu nih Bapak Ibu. Ini berbicara tentang duta besar. Ketika seorang pejabat akan diutus oleh presiden menjadi duta besar di suatu negara, pasti duta besar ini akan dilengkapi dengan surat kuasa dari presiden yang disampaikan kepada pimpinan negara di mana dia akan menjadi duta besar. Saya diutus oleh negara Indonesia, saya diutus oleh presiden Indonesia menjadi duta besar di negara Anda. Ini ada buktinya. Karena jika tidak ada bukti, siapapun bisa dong datang ke sebuah negara lalu mengaku, aku ini utusan negara Indonesia, aku akan dijadikan duta besar di sini. Kan ngaco semua, betul Bapak Ibu? Nah, kalau hal yang ada di negara, duta besar, utusan sebuah negara, diperlukan bukti, apalagi duta-duta Tuhan, utusan Tuhan. Masa Tuhan tidak kasih bukti toh? Karena itulah, jangan asal mengaku sebagai utusan Tuhan. Jangan asal mengaku sebagai hamba Tuhan. Saya tidak peduli seberapa hebat, seberapa besar hamba-hamba Tuhan itu, tapi harus bisa dibuktikan, betulkah dia ini utusan Tuhan? Karena jika dia bukan utusan Tuhan, maka dia belum boleh lakukan baptisan. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat, apa sih tanda bukti dia utus oleh Tuhan? Tanda bukti seseorang diutus Tuhan adalah orang itu pasti dikaruniakan Roh Kudus. Setuju Bapak Ibu? Kalau orang itu diutus dari Tuhan, diutus oleh Yesus Kristus dari sorga, maka orang itu pasti dikaruniakan Roh Kudus. Sebagai pembuktian yang nyata. Karena sinode gereja tidak bisa memberikan Roh Kudus. Pendeta besar tidak bisa memberikan Roh Kudus kepada pendeta lebih kecil. Tidak bisa. Satu-satunya yang bisa memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau begitu, seorang diutus oleh Tuhan Yesus atau tidak, sangat jelas orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Nah, saya sudah jelaskan di topik yang sama, di sesi yang ketiga. Ciri-ciri orang dapat
Roh Kudus adalah dapat dilihat dan dapat didengar. Dapat dilihat artinya waktu berdoa badannya bisa bergetar bergoyang. Dapat didengar otomatis dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau begitu, banyak hamba-hamba Tuhan, terutama mereka yang tidak setuju dengan bahasa roh, saya bertanya, betulkah mereka tuh sudah dapat Roh Kudus? Atau hanya mengaku, saya ada Roh Kudus, saya dipimpin oleh Roh Kudus? Kita bicara fakta kebenaran Alkitab saja. Oke? Kita lihat. Syarat tanda bukti seorang diutus Tuhan adalah dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat dulu dari Yesus Kristus lah. Bapak Ibu setuju nggak bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga? Setuju nggak dengan pernyataan ini dulu? Setuju ya? Nah, lalu apa buktinya Yesus diutus oleh Bapa di sorga? Buktinya apa? Nah, Ibu, apa buktinya, Bu? Dikaruniakan Roh Kudus. Adakah ayat Yesus dipenuhi Roh Kudus? Nggak ada. Lalu gimana? Bapak yang di tengah nih, menurut Bapak gimana? Yesus diutus oleh Bapa. Lalu apa tanda buktinya bahwa Yesus diutus oleh Bapa? Dikaruniakan Roh. Apa buktinya bahwa Yesus sudah dikaruniakan Roh? Dipenuhi Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus baru dicurahkan hari Pentakosta, Yesus sudah naik ke surga. Oke, coba kita lihat. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jelas ya ayat ini ya. Kemudian ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan kalimat yang saya berikan kurung. Roh Tuhan ada padaku. Yesus sendiri menegaskan Roh Tuhan ada padaku. Kalau kita melihat secara fisik, secara nyata adalah waktu Yesus dibaptis. Begitu Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus ke atas Yesus dalam wujud burung merpati. Dan itu disaksikan dengan sangat jelas oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia berkata, aku melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati atas Yesus Kristus. Nah, karena Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kalimat selanjutnya, Yesus diutus oleh Bapa di sorga. Jadi, kalau Yesus sendiri perlu ada sebuah pembuktian diutus oleh Bapa di sorga melalui Roh Bapa di sorga atau Roh Kudus, Roh Allah. Hari ini bagaimana kita? Betul? Sekarang kita lihat level yang kedua. Ini kan dari Bapa kepada Yesus. Lalu sekarang level yang kedua adalah dia dari Yesus kepada murid-muridnya. Apa tanda bukti bahwa Yesus mengutus 12 muridnya? Kita lihat dasar ayat yang lain. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid, ternyata dia juga mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Kita lihat Yohanes 20 ayat 21-22. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Perhatikan kalimat ya, sama seperti Bapa mengutus aku. Tadi saya sudah tegaskan, Bapa mengutus Yesus dibuktikan dengan Roh Allah ada menyertai Yesus. Sekarang aku mengutus kamu. Dan Yesus mengambil satu contoh. Bapa mengutus aku melalui Rohnya, sekarang aku mengutus kamu melalui Roh Kudus. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jelas nggak di sini? Perhatikan, sama seperti Bapa mengutus aku. Yesus diutus, dibuktikan dengan Roh Allah. Lalu tahap selanjutnya, sekarang aku mengutus kamu. Apa buktinya bahwa murid-murid diutus oleh Yesus? Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Karena itulah baptisan pertama kali yang sah dijalankan adalah setelah Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. 3.000 orang dibaptis. Karena apa? Mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, baru layak melakukan baptisan. Berarti syarat untuk seorang hamba Tuhan mau melakukan baptisan adalah dia utusan Tuhan, dan tanda bukti dia diutus Tuhan, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau belum, maka
syarat itu belum tercukupi. Perhatikan kembali ayat 22. Terimalah Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, hamba Tuhan yang melaksanakan baptisan air baru memiliki otoritas pengampunan dosa dari Sang Pengutus. Ingat loh, yang memberikan pengampunan dosa bukan pendeta. Sekali lagi, yang memberikan pengampunan dosa bukan hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan diberikan otoritas. Oke, sama seperti begini. Seorang pendeta punya karunia melakukan penyembuhan, menyembuhkan macam-macam penyakit. Apakah kuasa itu dari pendeta? Bukan. Kuasa itu tetap dari Tuhan, betul? Artinya pendeta itu hanya media yang bisa memberikan kuasa kesembuhan itu adalah Tuhan sendiri. Demikian pula ketika pendeta punya karunia usir setan, setan diusir keluar. Nah, yang memberikan kuasa itu kan dari Tuhan. Kuasa untuk mengusir setan bukan kuasa dari pendeta, tapi dari Tuhan melalui pendeta. Demikian pula pengampunan dosa. Pendeta tidak bisa mengampuni dosa. Karena itu jangan salah nangkap kalimat saya. Pendeta tidak bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu di dalam baptisan pendeta, setelah dapat Roh Kudus, dia punya kuasa dari Tuhan untuk mengampuni dosa jemaat. Coba lihat ayat selanjutnya, 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini otoritas. Karena apa? Ketika engkau menjadi duta-duta Injil, menjadi duta-duta besarnya Tuhan, engkau pasti diberikan otoritas. Betul? Sama seperti seorang duta besar negara, pasti diberikan wewenang, pasti diberikan otoritas. Demikian pula Anda, kalau Anda sebagai seorang hamba Tuhan, sudah ditabiskan oleh sinode gereja, lalu Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, maka Anda punya otoritas melakukan baptisan. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, walaupun sinode mentabiskan Anda sebagai pendeta, masih ada masalah, masih ada cacat di dalam baptisan, belum ada Roh Kudus yang bekerja. Kalau belum ada Roh Kudus yang bekerja, maka khasiat baptisan itu dipertanyakan. Bisa nangkap sampai sini? Kita lihat, karena itu syarat bagi seorang hamba Tuhan dalam melakukan baptisan air adalah dia harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena itulah kadangkala saya prihatin, banyak hamba Tuhan tidak mengerti kebenaran ini. Melakukan baptisan, asal baptis, asal cemplung. Hari ini dia ditabiskan sebagai pendeta, padahal nggak pernah ikut sekolah teologi. Besok dia sudah lakukan baptisan. Betulkah dia benar-benar utusan Tuhan? Ini jadi persoalan yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jangan sembarangan. Jadi syarat pembaptis harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang saya akan memberikan satu kasus yang sangat unik. Orang yang pertama kali memperkenalkan solusi pengampunan dosa lewat baptisan air adalah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu setuju? Dia yang mengumandangkan, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, diampuni. Betul? Nah, sekarang kita lihat, renungkan. Penebusan dosa dalam perjanjian lama menggunakan korban hewan. Itu konsepnya. Tapi sejak munculnya Yohanes Pembaptis, itu mengalami satu perubahan. Di dalam perjanjian baru, caranya adalah baptisan air. Kita lihat kembali Markus 1 ayat yang keempat. Perhatikan apa yang diungkapkan, apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan, dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apakah Yohanes Pembaptis berani melangkahi Allah? Allah tidak suruh sampaikan dibaptis supaya dapat pengampunan dosa? Tentu Yohanes tidak berani berkata demikian. Pasti dia sudah mendapatkan perintah dan penjelasan dari Allah yang mengutus dia. Baptisan punya khasiat pengampunan dosa. Oke? Nah, kalau baptisan punya khasiat pengampunan dosa, harus dilakukan oleh utusan Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Bisa tangkap sampai di sini? Nah, sekarang kita analisa. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Apakah ketika Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Gimana Bapak Ibu?
Tadi saya kan sudah katakan, syarat seorang pendeta yang melakukan baptisan harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Ini kebenaran mutlak. Nah, sekarang kita coba analisa tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditugaskan oleh Tuhan membuka jalan bagi Yesus. Dia juga ditugaskan melakukan baptisan. Apakah Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Kalau dia belum dipenuhi Roh Kudus, berarti Yohanes pun tidak layak melakukan baptisan. Bisa nangkap? Kita coba analisa. Ini kasus yang sangat unik. Karena kebenaran firman Tuhan itu pasti sejalan. Markus 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku. Perhatikan kata utusanku. Kalau utusan, mestinya Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus, betul? Tapi kan Roh Kudus baru dicurahkan di hari Pentakosta. Ini kan jarak waktunya beda. Bahkan ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, kepala Yohanes Pembaptis sudah dipancung, dia sudah lama dikuburkan. Lalu gimana kita tahu Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Betul? Yang namanya kebenaran firman Tuhan tidak akan bentrok, Bapak Ibu. Pasti sejalan. Kecuali Bapak Ibu nggak memahami kebenaran Alkitab. Kita lihat, saya baca ulang. Markus 1:2, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yesus ditugaskan oleh Bapa di sorga membuka jalan bagi Yesus. Yohanes adalah utusan Tuhan. Nah, jika Yohanes utusan Allah dan akan melakukan baptisan, seharusnya Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus. Betul nggak? Seharusnya. Karena jika tidak, penjelasan saya dari awal akan bentrok. Nah, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, ternyata di Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus. Sebelum hari Pentakosta. Malahan, kita lihat pembuktiannya. Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Matius 3 ayat 13 ayat 17. Nah, tadi saya katakan syarat untuk membaptis orang itu harus dipenuhi Roh Kudus. Ternyata ada kasus yang sangat unik dan khusus. Ternyata Yohanes bin Zakaria sudah dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Kita lihat dasar ayatnya. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini Yohanes Pembaptis. Unik kan Bapak Ibu? Saya tadi sudah katakan firman Tuhan tidak akan bentrok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memahami dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pasti saling melengkapi. Tadi saya jelaskan, bukti seseorang diutus Tuhan adalah dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia sudah jadi hamba Tuhan, dia layak melakukan baptisan. Dengan kata lain, seorang hamba Tuhan baru layak melakukan baptisan kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan sinode gereja yang tidak setuju dengan bahasa roh? Sedangkan tanda bukti dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa lidah, glosolali. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada bukti? Apakah Anda bisa mengaku, oh saya sudah dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana pembuktian dipenuhi Roh Kudus? Sudah saya jelaskan di sesi atau di topik yang ketiga dari 2 hari seminar kita hari ini. Kita lihat ulang. Ciri-ciri orang dapat Roh Kudus. Menurut saudara, apakah tanda bukti bahwa seseorang telah dipenuhi Roh Kudus? Karena jika tidak bisa menunjukkan buktinya, sama saja Anda sembarang mengaku. Ceritanya begini. Bapak Ibu yang saya kasih, seminggu yang lalu saya bertemu dengan Presiden Jokowi. Lalu Presiden Jokowi berkata kepada saya, Pak Nathan, saya sudah lama cari Anda. Saya mau angkat Anda sebagai Menteri Agama. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu percaya enggak dengan apa yang saya ucapkan? Percaya enggak? Tidak percaya. Loh, kok sama pendeta enggak percaya toh? Nah, ibu yang baju batik ini pintar, enggak ada buktinya. Pintar sekali Ibu. Jadi enggak ada gunanya kalau saya mengaku saya ketemu sama Pak Jokowi, lalu saya
rencana akan diangkat oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Agama. Tidak ada gunanya saya mengaku kalau tidak ada pembuktian. Betul? Nggak ada gunanya. Sama juga dengan Roh Kudus. Apa buktinya Bapak Ibu sudah dapat Roh Kudus? Kita coba lihat pembuktian berdasarkan Alkitab. Orang dipenuhi Roh Kudus seperti apa? Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Ini pembuktian, dasar ayat pembuktian orang dipenuhi Roh Kudus. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ada dua pembuktian yang paling nyata seseorang dipenuhi Roh Kudus. Pertama, bisa dilihat. Apa yang dimaksud dengan bisa dilihat? Dapat dilihat artinya ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus ada gejala fisik, badannya bergetar atau bergoyang. Bisa nangkap ya? Jadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat, artinya orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus badannya bergetar atau bergoyang. Itu sangat jelas Bapak Ibu. Kalau enggak, lihat apanya? Lihat buah-buah roh. Ini berbicara saat dipenuhi Roh Kudus, bukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dapat didengar. Apa yang dimaksud dapat didengar? Dapat didengar artinya ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus ada suara yang keluar dari mulutnya. Suara apa itu? Dia berkata-kata dengan bahasa lidah atau berglosolalia. Sangat jelas. Jadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa bergetar waktu dia berdoa dan dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat kembali video tentang bukti dipenuhi Roh Kudus. Sudah saya tayangkan di sesi yang ketiga. Masih ingat ya? Bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak datang, coba lihat sesi yang ketiga ini. Kalau Bapak Ibu belum sempat ikuti, bisa lihat di YouTube, link YouTube Bible Teaching Ministry. Karena semua seminar 2 hari ini saya masukkan ke dalam YouTube. Jadi Bapak Ibu yang kemarin tidak hadir bisa melihat di YouTube supaya bahan itu jadi nyambung. Oke, sudah jelas ya? Nah, sekarang kita analisa Yohanes Pembaptis. Kira-kira 2 ciri Yohanes Pembaptis dapat nggak waktu dipenuhi Roh Kudus? Oke, kita lihat. Ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa bergetar dan bergoyang. Ternyata dialami Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Oke, bergetar atau bergoyang. Kalau berbahasa roh, jelas nggak bisa. Karena dalam rahim ibunya bagaimana kita tahu dia bisa berbahasa roh atau nggak, betul? Karena itulah, tapi salah satu cirinya badannya bergetar atau bergoyang terpenuhi oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat. Lukas 1 ayat 15, ini menceritakan Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus ketika dalam rahim ibunya. Nah, sekarang kita lihat gejalanya. Lukas 1 ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria. Ini menceritakan Maria ya, yang mengunjungi Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Elisabet ini adalah ibunya Yohanes Pembaptis. Ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jelas nggak? Jadi waktu Maria memberi salam kepada Elisabet, salam untukmu Elisabet. Nah, Elisabet yang mendengar suara dari mamanya Yesus, langsung badannya bergetar dipenuhi Roh Kudus. Dan bukan hanya Elisabet yang dipenuhi Roh Kudus, rahimnya, di dalam rahimnya Yohanes Pembaptis juga dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan kata melonjaklah, itu getaran. Saya yakin getaran itu cukup kencang di dalam rahimnya Elisabet. Artinya Yohanes Pembaptis ketika dipenuhi Roh Kudus di dalam rahim ibunya, dia juga bergetar badan dia. Bisa nangkap? Sampai di dalam rahim pun kita bisa analisa ada getaran ketika orang dipenuhi Roh Kudus. Unik kan? Jadi bukan asal mengaku saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak ada pembuktian. Sedangkan saya memberikan penjelasan berdasarkan data Alkitab. Ayat Alkitab, orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat, bisa didengar, bisa dilihat karena ada getar atau goyang di badannya. Oke? Dengan kata lain, Yohanes sudah memenuhi syarat menjadi pembaptis. Dia sudah dipenuhi Roh Kudus, bukan waktu dia lahir, malah di dalam kandungan ibu. Ini kasus unik. Kenapa demikian? Karena Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis untuk melakukan baptisan.
Makanya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes sudah memenuhi syarat melakukan baptisan kepada Yesus. Dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia sudah membuktikan dia diutus oleh Allah Bapa. Inilah satu konsep doktrin. Oke. Ketika seorang hamba Tuhan belum dipenuhi Roh Kudus, dia belum mendapatkan otoritas melakukan baptisan air. Jika dia tetap memaksakan diri membaptis jemaat, maka tidak ada kuasa pengampunan dosa. Oleh karena itu, syarat baptisan belum dia penuhi. Bisa nangkap ya? Silakan Bapak Ibu mau membaptis, tapi syarat Bapak Ibu sebagai pembaptis belum dipenuhi. Yang memberikan otoritas, saya ingin katakan bukan sinode. Secara legalitas surat memang Bapak Ibu diutus oleh sinode, tapi utusan yang paling penting dari sorga, bukan dari sinode. Sinode ini hanya organisasi buatan manusia. Oke, sinode hanya organisasi buatan manusia. Pemerintah akui Anda sebagai pendeta, tapi masalahnya Bapa di sorga mengakui kita sebagai pendeta atau enggak. Kita ini hamba Tuhan loh, bukan hamba pemerintah loh. Hati-hati. Oke, kalau kita hamba Tuhan, syaratnya dari Tuhan, pemerintah walaupun punya syarat sendiri, ya kita tetap penuhi. Tapi syarat mutlak yang penting adalah dari Tuhan. Baptisan yang sah harus dan memiliki khasiat harus memenuhi 3 unsur. Kita lihat bagian akhir ini ya. Syarat baptisan harus memenuhi 3 unsur. Perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan dengan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Perhatikan ya, saya cetak merah dan garis bawah. Roh, air, dan darah. Dalam baptisan harus memenuhi 3 unsur ini Bapak Ibu. Ketiga unsur itu adalah ada roh. Artinya dalam baptisan Roh Kudus harus bekerja. Pendeta harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu yang kedua, air. Media yang dipakai dalam baptisan adalah air. Karena itu Bapak Ibu tidak bisa berkata baptisan tanpa air. Oke. Kemudian ada darah. Kenapa harus ada darah? Karena pengampunan dosa itu lewat darah Yesus Kristus. Diteguhkan melalui hamba Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yaitu kuasa otoritas Roh Kudus. Nah, 3 syarat ini mutlak di dalam baptisan. Kita lihat 3 syarat. 2 perintah terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perintah yang pertama adalah penginjilan. Di Matius 28 ayat 19. Perintah yang kedua adalah Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi saat sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia ada berikan 2 perintah. Perintah yang pertama, pergi beritakan Injil, membaptis. Lalu perintah yang kedua, kalian pergilah ke kota Yerusalem menantikan janji Bapa di sorga. Nah, apa yang mereka nantikan janji Bapa di sorga? Lihat penjelasan dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-4 sampai 5. Penulis Injil Lukas dengan penulis Kisah Rasul orangnya sama, Dr. Lukas. Karena itu di Lukas 24 ayat 49 kalimat itu gantung. Tinggallah di Yerusalem menantikan janji Bapa di sorga. Gantung kalimat ini, tapi dia jelaskan di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi begitu Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak langsung suruh muridnya langsung beritakan Injil. Enggak. Betul? Pada pemberitaan Injil itu sangat penting. Setiap hari banyak orang yang mati. Oke?
Tapi Yesus tetap suruh mereka tunggu di Yerusalem menantikan janji Bapa di sorga. Kenapa harus menantikan janji Bapa di sorga? Karena jika ada orang yang sudah diinjili percaya, lalu akan dibaptis, sedangkan Roh Kudus belum diperoleh murid-murid, baptisan masih ada cacat. Bisa nangkap ini? Jadi kebenaran firman Tuhan itu pasti sejalan Bapak Ibu. Oke. Nah, di hari Pentakosta kita lihat baptisan yang sah pertama kali diadakan adalah baptisan setelah hari Pentakosta. Roh, air, darah. Sudah memenuhi 3 syarat itu. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Perhatikan yang ditegaskan oleh Petrus. Beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Bagaimana Petrus yakin baptisan punya khasiat pengampunan dosa? Karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Mereka sudah dapat Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan mereka sudah mendapatkan bukti, sudah dapatkan metrai, sudah mendapatkan lisensi. Mereka diutus oleh Tuhan Yesus dan layak melakukan baptisan. Dan baptisan yang dijalankan oleh murid-murid punya khasiat pengampunan dosa. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang yang dibaptis pertama kali dari hari Pentakosta telah memenuhi syarat dalam baptisan. Sudah ada roh, air, dan darah. Ya, Roh Kudus, Yesus sudah menumpahkan darahnya di Bukit Golgota, sudah mati. Roh Kudus sudah dicurahkan di hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta baru baptisan itu dijalankan. 3 syarat itu sudah terpenuhi. Bisa nangkap? Inilah sebuah kebenaran. Darah Yesus sudah tertumpah di Golgota, Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, dan di atas salib Yesus melakukan transformasi dari darah ke air. Artinya di dalam air baptisan ada darah Yesus yang bekerja, diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah menyelesaikan sesi yang ke-14 ini. Dan kita akan istirahat sejenak. Setelah itu kita akan lanjutkan sesi yang terakhir. Oke, ini sesi yang terakhir sebentar lagi. Setelah itu kita ada sedikit penutupan seminar kita 2 hari ini. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti sampai selesai. Kita akan berdoa. Syukur dan puji rahmat nama-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin, membuka hati dan pikiran kami. Hari ini kami benar-benar dibukakan, khususnya kami hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta yang ikut seminar ini. Ternyata bukan sekedar mengaku sebagai pendeta atau hamba Tuhan, sudah membuktikan kami sebagai utusan-Mu. Sebagai bukti bahwa Engkau mengutus kami, Engkau mengaruniakan Roh Kudus. Karena itu menjadi tanda tanya, jika seorang hamba Tuhan belum dipenuhi Roh Kudus, apakah dia hanya diutus organisasi, bukan utusan Engkau? Karena itu, semoga pelajaran ini membuat kami koreksi ulang untuk lebih memurnikan hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan istirahat sejenak dan kami akan selesaikan satu sesi lagi supaya kami segera lakukan penutupan seminar 2 hari ini. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.